بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد والمكرم والمحترم الحبيب صالح بن عمر بن صالح بن أحمد بن جندان mata'ana Allah bituli hayatih. Semoga beliau panjang umur. Ini pertama kali datang ke Ternate, insyaallah datang lagi. Kalau sudah kena debu gama lama balik insyaallah. Pada Habib Abdul Rahman bin Kamil Al-Segaf, Habib Syekh bin Ahmad Al-Bar, para asatid, para habaib, alim ulama dan talabul ilm, semua santri-santri, orang tua, ya, wali murid yang hadir dalam kesempatan Maulid Nabi Muhammad SAW pagi menjelang siang ini. Saya tidak panjang lebar, ini udah setengah 12. Ya enggak? Ini ada Habib Soleh kita mau sampai. Tadi mengenang Nabi Muhammad, kita baca riwayat hidup Nabi Muhammad supaya cinta. Inda zikrus salihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Kita disuruh mengingat-ingat, membaca biografi yang banyak orang-orang soleh. Karena nanti turun rahmat. Nanti kita punya kejelekan akhlak akan tergantikan dengan kisah hidup yang indah, akhlak yang indah pada orang-orang soleh tersebut. Apalagi yang kita baca sesoleh-soleh manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak, ilmu butuh, ya. Ilmu tanpa adab tidak berguna, ya. Tetapi akhlak juga bisa didapat dalam majlis ilmu. Bagaimana kita mau dapat akhlak? Dahulukan akhlak daripada ilmu. Gimana antum berbicara akhlak nggak pernah duduk di majelis ilmu? Nah, ini alhamdulillah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Tadi ada kata-kata yang disampaikan. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Bagaimana mengenal dirinya? Ini sebenarnya ada yang dipotong. Man arafa nafsah faqad arafa Muhammadan, wa man arafa Muhammadan faqad arafa Rabbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa mengenal dirinya, dirinya lemah, banyak dosa, kekurangan ilmu, kekurangan amal, kurang akhlak, nanti baru dia tahu dah Nabi Muhammad hebatnya. Kalau kita sudah mengenal Nabi Muhammad, baru kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya, kita umat akhir zaman ketemu. Jadi kalau Aristoteles kan sebelum Nabi Muhammad jauh, ya. Nah, jadi saya punya wasiat sama thalabul ilm, bentar lagi mau murid, mau liburan, ya, imtihan, ya mungkin ya 10 hari maulid libur. Alhamdulillah. Bil imtihan yukrumul mar'u aw yuhan. Dengan ujian orang dimuliakan atau dihinakan.
prestasi Anda ketahuan nilainya. Wah, ini. Tapi jangan kecil hati, terus nuntut ilmu. Ya, sampai kita seperti ilmunya apa? Ibn Hajar. Air itu netes ke atas batu yang keras. Lama-lama ada bekasnya enggak? Ada bekasnya. Begitu juga kalau kita mau menuntut ilmu. Terus. Ya, hati ini bukan dari batu, dari daging, dari darah. Ya. Maka apakah hati kita lebih keras dari batu? Ya, maka gunakan kesempatan. Ya, waktu ini. Orang yang bisa mengatur waktunya, maka hidupnya barakah. Waktu adalah modal kita, tinggal kita atur. Ya. Ada pepatah saya dengar dari Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri. Beliau menyatakan, "Man lam yu'attil waqtu ta'til, lam yuhassil waqtu tahsil." Siapa yang tidak meliburkan waktu libur, maka dia tidak akan menghasilkan di waktu hasil. Kalau sedang liburan, refreshing, tenangin otak. Ya. Nanti waktunya belajar, konsentrasi penuh, giat yang rajin. Gitu. Ya. Waktunya main, belajar, salah. Pas waktunya belajar, ngantuk akhirnya. Ini nih, ya, perlu. Ya, insya Allah ilmu banyak. Ini ada Habib Soleh, kita dengarkan ilmunya dari Banyuwangi, jauh-jauh ke Ternate, dari ujung ke ujung ini, dari ujung laut yang ya. Ini sebentar lagi zuhur, istri zuhur jam 12.30. Saya sampaikan ini, saya semoga bermanfaat, kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiq wal mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar atas nasihat yang diberikan kepada kita. Dan selanjutnya, marilah para jamaah sekalian, marilah kita ikuti dengan penuh perhatian hikmah maulid yang akan disampaikan oleh tamu kita yang kita muliakan, yang jauh-jauh datang dari Banyuwangi, Jawa Timur, yaitu yang kita muliakan Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Shalih bin Umar bin Jindan. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin al-ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sadiqi wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, wali santri, pondok pesantren Al-Khairat, yang saat ini kita berada di dalam masjid Iqbalul Khairat. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan khairat,
wal masarrat berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada abai al-ajilla, orang-orang tua kami Habib Syarif Albar, dan juga para habaib pengasuh pesantren Al-Khairat Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf beserta Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Khairat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau, saudara saya, teman sejak kecil Habib Muhammadul Bagir. Dari kecil saya sama Habib Muhammadul Bagir ini, mulai dari Al-Khairat, saya pikir sudah selesai di Al-Khairat, selesai sudah. Al-Khairat Bekasi Timur di Jakarta. Saya dulu di Al-Khairat juga, jadi lulusan Al-Khairat berkat daripada Al-Khairat insyaAllah. Saya ketemu sama Habib Muhammadul Bagir di Al-Khairat, sudah sekian tahun lamanya, nggak taunya ketemu lagi di Hadramaut. Ya, berkat. Ya, berkah insyaAllah, bukan cuma hanya di dunia, insyaAllah sampai di akhirat nanti, amin. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan beliau-beliau ini semuanya, para habaib dan juga Habib Syekhan Ahmad Albar, mudah-mudahan semua mereka diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kepada adik-adik saya, ini tulabul ilm yang menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW, generasi daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pasukan-pasukan, yang menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, sebenarnya sudah cukup Masya Allah Habib Abdurrahman menyampaikan, Masya Allah sangat luas, luar biasa. Habib Muhammadul Bagir pun juga memberikan semangat kepada kita untuk menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan menanamkan kepada santri agar supaya lebih semangat di dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau mengatakan, "Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub. Dawagat taubatak yal 'asi idza batatub. Dawagat aubatak ya syarid idza bataub. Da jama' la syakka yaghfar bih jami'ud dunub. Min ba'di dal yawm maulana alaina yatub. Min ba'di dal yawm maulana yaghfirud dunub." Al-Habib Ali Habsyi beliau mengatakan tidak ada perkumpulan yang lebih istimewa daripada perkumpulan maulid baginda Nabi Muhammad. Perkumpulan yang sangat luar biasa, di mana perkumpulan ini dapat menyelesaikan berbagai macam masalah. Mungkin di tengah-tengah kita, di luar mereka sedang lalai kepada Allah, mereka sedang lalai dengan kemaksiatan, bahkan bangga dengan kemaksiatannya. Kita ditakdir untuk kumpul di tempat ini, sehingga berbagai macam masalah-masalah hidup kita, insyaAllah yujallil kurub, akan terbuka semuanya, berbagai macam masalah tersebut. Dawagat taubatak yal 'asi. Sekarang ini waktu kita untuk bertaubat kepada Allah. Pintu taubat Allah terbuka. Dawagat taubatak yal 'asi idza batatub. Kalau kita mau bertaubat sekarang ini waktunya. Karena pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawagat aubatak ya syarid idza bataub. Sekarang waktu kita, wahai orang-orang yang lari daripada aturan Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La jama' la syakka yughfar bih jami'ud dunub. Berkumpulan seperti ini tidak diragukan lagi, kata Habib Ali Al-Habsyi.
Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mau dosa kecil, dosa besar, sengaja, tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari ini, setelah kita pulang ke rumah ini, dari tempat ini, dari masjid ini, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Maulana alaina yatub. Allah mengabulkan dan menerima pintu taubat kita. Taubat kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga kita keluar dari masjid seperti kita keluar dari perut ibu kita tanpa membawa dosa, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Nikmat yang sangat besar. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah anak kamu, karena anak ini bagian daripada amanat yang Allah titipkan kepada kita. Jadi kita yang diberikan anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengemban amanat. Allah titipkan anak kepada kita dalam keadaan suci, bersih. Mau lahir dari orang Kristen, bayi tidak ada dosa. Mau lahir dari orang Yahudi, bersih, tidak ada dosa. Mau lahir dari orang Majusi, bersih. Mau lahir dari siapapun yang namanya anak, bayi, anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih, fitrah. Sehingga baginda Nabi beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu semua dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa. In kana abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setelah lahir, tergantung orang tuanya mau dibawa kemana anak ini. Mau diajarkan Majusi, akan menjadi Majusi. Mau diajarkan Yahudi, akan menjadi Yahudi. Mau diajarkan Nasrani, akan menjadi Nasrani. Mau diajarkan dan diberikan didikan Islam sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, akan menjadi umat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Karena itu semua tergantung orang tua. Ini amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wajib untuk memuliakan anak-anak kita, karena itu adalah bagian amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh, saya titip sorban. Saya titip kepada antum sorban warna hijau. Nanti saya insya Allah tahun depan, semoga ditakdir oleh Allah kembali sini, saya akan minta sorban saya yang warna hijau. Kan saya amanatkan. Kira-kira antum akan mengembalikan sorban ini dengan warna hijau seperti ini, atau sudah menjadi warna-warna lain? Kan pastinya ketika menerima amanat tersebut, dibungkus, dimasukkan ke dalam plastik, kemudian ditaruh di atas lemari, dikunci, jangan sampai dipegang, karena ini amanat. Nanti tahun depan itu Saleh bin Jindan akan datang dan akan diminta amanat tersebut, dan akan kita berikan sesuai dengan ketika Saleh bin Jindan memberikan kepada kita. Pastinya kan seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala titipkan anak kepada kita dalam keadaan bersih. Tugas orang tua, bagaimana caranya anak itu supaya kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan bersih. Saya ini, Habib, bukan termasuk orang ustadz. Tayyib, bukan ustadz, tapi kan ada pondok. Tapi kan ada majelis. Tapi kan ada langgar. Tapi kan ada ustadz. Tapi kan ada guru. Tapi kan ada yang bisa mendidik anak kita. Kalau kita nggak mampu untuk mendidik, kita serahkan kepada siapa yang mampu untuk mendidik. Karena itu adalah amanat yang Allah titipkan kepada kita. Sehingga baginda Nabi SAW
Beliau berpesan kepada kita, akrimu auladakum, muliakan anak-anak kamu. Jangan kau teledorkan anak-anak kamu. Jangan kau sembarangkan anak-anak kamu. Itu amanat yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kamu. Sementara yang pertama itu, bagaimana cara kita memuliakan anak kita? Apa cukup kita berikan makan? Apa cukup dengan kita memberikan minum? Kita membelikan baju, kita membelikan pakaian, membelikan celana. Apa cukup hanya sekedar itu memuliakan? Itu diantara cara memuliakan anak. Tapi sebelum itu semua, kita kenalkan anak kita bagaimana cara untuk mengenal kepada Allah. Begitu lahir, keluar dari rahim seorang ibu, belum kenal suara apa-apa, kenalkan suara Adam di telinga kanan, diperdengarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad. Diadzankan sehingga tidak ada suara yang terdengar pertama kali di telinga anak kita kecuali nama Allah. Allahu Akbar di telinga diadzankan di telinga kanan dan dikomatkan di telinga kiri. Ini yang pertama kali harus kita jalankan untuk supaya tertanam di dalam hati anak kita Allah dan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita asuh anak tersebut. Setelah 7 hari kemudian mengikuti dengan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad dengan melaksanakan akikah. Apa akikah? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, anak yang dilahirkan dari anak kita yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan normal, sehat walafiat. Rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga bukan cuma hanya akikah biasanya. Saking cintanya kita kepada anak kita bahkan setiap tahun dibuat ulang tahun. Setiap saat dibuat ulang tahun. Setiap waktu dibuat ulang tahun. Ketika pas mengingat tanggalnya ini diingat-ingat terus. Oh ini ulang tahun anak saya. Oh ini ulang tahun anak saya. Karena apa? Cintanya kita kepada anak. Kemudian kita kenalkan ketika ada majelis sejak kecil anak kita itu kita bawa hadir maulid. Karena itu kejadian-kejadian yang seperti itu akan yata'athar, akan membekas di dalam hati anak kita. Dulu orang-orang tua kita dulu itu ketika ada majelis kita masih kecil-kecil itu dibawa sama abah saya. Dibawa. Jadi ketika abah meninggal, orang tua meninggal, ingat dulu anak pernah diajak hadir haula di tempat ini sama abana. Oh dulu majelis ini saya pernah dihadiri oleh abana dan anak pernah diajak sama abana. Itu akan membekas. Sampai kapanpun anak itu akan membekas. Karena itu kita biasakan anak kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Majelis maulid, majelis dzikir, sehingga tertanam di dalam hatinya anak-anak kita cinta kepada ilmu, cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika nangis, coba digendongnya dengan membaca dzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang namanya Ummu Sibyan tidak akan mendekat kepada anak kita. Yang nangis bisa juga bisa menjadi berhenti karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang tidak, saudara. Sebagian orang tua ketika anak nangis, Nina bubu, padahal bukan Nina anaknya. Nina bubu, oh Nina bubu. Kenapa tidak mau baca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal zikir itu yang akan menghilangkan dan akan mengusir jin-jin yang dikatakan Ummu Sibyan yang cinta kepada anak-anak.
Ini kita terapkan untuk anak-anak kita, sehingga akan membekas di dalam hati anak kita betul-betul cinta kepada Allah. Dari kecil lahir sudah dikenalkan Allah. Kemudian ketika gendong pun juga dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak besar sedikit diajarkan ngaji. Ini cara kita untuk memuliakan anak-anak kita. Akikah diadakan maulid, bacakan salawat, kemudian ada ulama besar dimintakan daripada doa-doa daripada ulama-ulama itu, agar supaya sejak kecil anak kita itu betul-betul terdidik untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini cara memuliakan anak. Kemudian yang kedua, wasyabbi'u butunahum. Yang kedua, wajammilu asma'ahum. Dan ketika kita punya anak itu, kasih nama anak itu dengan nama yang baik. Nabi Muhammad bersabda, khairul asma' ma'ubbid wa ma'hummid. Sebaik-baik nama itu yang diawali dengan kata pujian. Muhammad, Hamid, Ahmad, Mahmud. Atau yang diawali dengan kata-kata kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rauf, Abdul Quddus, yang sekiranya ada kata-kata abad, atau memberikan nama-nama yang sekiranya akan bermanfaat kepada anak itu. Hasan, Husain, berikan nama-nama yang bagus, karena nama ini akan membawa manfaat kelak di akhirat nanti. Di Banyuwangi itu, Pak, saya nggak bicara di Ternate, di Banyuwangi saya bercerita. Ada satu warung namanya warung, dia jual bakso, namanya bakso Pak Syaiton. Duh, bener ini. Beneran ini namanya Pak Syaiton. Saya heran, saya datang ke situ, Pak, sampean ini namanya siapa? Oh, saya ini namanya Syaiton. Duh, kok bisa namanya sampean Syaiton? Iya, bapak saya nggak ngerti. Ketika itu milih nama langsung buka Al-Quran. Inna syaitana aduun. Diambil syaitannya sama dia. La ilaha illallah. Coba datang kepada ulama, datang kepada ustaz, datang kepada orang-orang tua, datang kepada orang yang mengerti, minta, ini saya punya anak, kira-kira dikasih nama apa? Untung dia jual bakso. Nah, kalau dia menjadi orang yang alim, bagaimana nanti? Ceramah agama akan disampaikan oleh al-ustaz Kiai Syaitan. Kira-kira bagaimana itu? Kalau sudah kayak gitu, kan tidak pantas. Di dunia saja disebut nggak pantas. Dan terus bagaimana kelak di akhirat nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala namanya satu persatu? Fulan dipanggil Syaitan, yang datang dia nanti akhirnya. Karena itu kasih nama yang baik, kasih nama yang bagus. Nggak ngerti tanya sama ustadz, nggak ngerti tanya sama guru, nggak ngerti tanya sama orang-orang alim. Banyak, tidak pernah kosong tempat ini daripada orang alim. Tanya, kira-kira kasih nama apa saya ini, anak saya? Akan bawa manfaat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasyabbi'u butunahum, kata Nabi. Kenyangkan perut anak kita, jangan sampai merasakan lapar. Karena ketika anak itu lapar, nanti ujung-ujungnya dia akan mengambil, punya siapapun akan diambil dan akan dimakan. Dan itu dampaknya sangat bahaya buat anak kita. Sebetulnya kita ini kalau ingin menjadikan anak kita seperti Imam Syafi'i, apa bisa? Bisa. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ketika ditanya ketika melihat daripada seseorang alim, ya, kemudian beliau mengatakan, andai kata kita ini ingin menjadikan anak kita seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti orang alim ini, atau seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, apa mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena yang memberi itu masih ada sampai sekarang. Kalau kita mau minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti Imam Ghazali, apa bisa? Bisa. Nggak ada istilah tidak bisa. Allah masih ada.
Allah yang memberi semua itu. Siapa yang memberi Imam Ghazali? Siapa yang memberi Imam Syafi'i? Siapa yang memberi Syekh Abdul Qadir Jailani? Semua Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau minta kepada Allah untuk anak kita, dari dulu kita perhatian dengan anak kita, insya Allah anak kita bisa seperti mereka. Tapi orang tua dulu bagaimana cara untuk mendidik daripada menjaga anak kita? Kasih makan anak kita yang halal, cara kerja kita yang baik, cari harta-harta yang halal, jangan berikan harta-harta yang haram untuk anak kita. Sedikit saja akan bermasalah. Imam Idris, ayah dari Imam Syafi'i, itu sejak kecil beliau menjaga dari makanan. Ketika dia belajar, dia mencari makan pada saat itu, dia nggak ada makan pada saat itu. Ternyata dia jalan melihat ada satu buah delima jatuh dari pohonnya. Karena dia lapar, akhirnya diambil oleh Imam Idris dan dimakan karena lupa ya, sudah lapar itu lupa sudah dimakan. Setelah makan buah delima, kenyang, baru ingat, ya Allah, ini buah delima punya siapa ya? Saya belum izin, belum minta kepada pemiliknya. Dicari, siapa pemilik pohon delima ini? Akhirnya tanya, ternyata dapat orang yang punya buah delima tersebut, pohon buah delima. Datangi itu orang. Dia mengatakan, Pak, saya datang ke sini mau tanya apa betul pohon delima itu milik Bapak? Iya betul. Kenapa? Ya saya minta halalnya Pak. Saya tadi dalam keadaan lapar. Saya makan buah delima, ada buah delima jatuh dari pohon. Saya tidak ingat lagi karena saya lapar lupa. Sehingga langsung saya makan. Kata si pemilik itu, dia mengatakan, ini bukan anak sembarangan ini. Ini anak luar biasa ini. Satu buah delima jatuh dipikiri sampai dia nangis minta halalnya daripada buah delima. Ini bukan anak-anak sembarangan ini. Dipikirkan kalau biasanya anak-anak jangankan lagi satu buah delima, pohon-pohonnya yang ada di pohon dipanjat biasanya. Kemudian dia minta ridho kepada bapak tersebut. Kata bapak tersebut, karena dia adalah anak soleh, anak luar biasa, kemudian dikatakan sama pemilik tersebut, tidak bisa. Saya tidak halal apa yang kamu makan, kecuali kamu berkhidmat kepada saya selama 2 tahun. Kira-kira kalau kita bagaimana itu? Anaknya kita misalnya berbuat salah, kemudian tidak dihalalkan, disuruh berkhidmat 2 tahun. Berapa Pak? Mungkin kita akan tanya, berapa sih harganya buah delima? Akan saya ganti dengan uang, akan saya ganti, akan saya berikan. Tapi pemilik itu mengatakan, tidak bisa, buah delima yang dimakan tidak sama dengan buah delima yang ada di pasar. Mau tidak mau harus kamu berkhidmat ada di tempat ini. Akhirnya ya sudah Pak, yang penting saya dihalalkan Pak ya. Iya, saya halalkan, asal kamu mau berkhidmat 2 tahun di sini. Berkhidmat dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dilihat rajin sekali oleh pemilik tersebut. Senang sekali si pemilik tersebut, sampai setelah 2 tahun, kemudian syarat yang pertama kamu harus berkhidmat 2 tahun di sini. Syarat yang keduanya apa Pak? Nanti kamu jalankan 2 tahun dulu, baru nanti saya akan kasih syarat yang kedua. Setelah 2 tahun dia berkhidmat di situ, kemudian datang kepada Bapak, Alhamdulillah Pak, saya sudah 2 tahun, tinggal syarat yang keduanya apa Pak? Syarat yang keduanya kamu harus menikah dengan putri saya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Mau diangkat jadi mantu, saya mau dinikahkan. Jangan senang dulu kamu, tahu enggak dengan anak saya? Iya, saya nggak pernah lihat perempuan di sini Pak. Saya nggak pernah lihat ada anaknya bapak wanita yang selama saya di sini saya nggak pernah ngelihat. Anak saya itu nggak punya mata,
Diam dia. Anak saya nggak punya telinga, anak saya nggak punya hidung, anak saya nggak punya mulut, anak saya nggak punya tangan, anak saya nggak punya kaki. Diam itu Imam Idris. Ini mau nikah sama orang atau sama golean ini? Bingung ini mau nikah sama siapa? Mata nggak ada, hidung nggak ada, telinga nggak ada, tangan nggak ada, kaki pun juga nggak ada. Terus bagaimana ini? Diam dia. Ayo bagaimana menurut kamu? Ya sudah Pak. Yang penting halal apa yang saya makan, saya ridho apa yang sampean tentukan daripada syarat itu. Akhirnya dinikahkan. Dinikahkan sama pemilik pohon delima tersebut, sampai dinikahkan. Ketika nikah, sampai nikah, suruh masuk kamar. Ayo kamu masuk kamar, ini istrinya kamu. Ketika masuk kamar, melihat ada wanita cantiknya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Putih, bersih, tinggi, luar biasa. Sudah matanya bagus, telinganya luar biasa, sampai semuanya luar biasa. Langsung lari dia. Kenapa kamu lari? Salah kamar Pak. Bukan salah kamar, itu istri kamu. Enggak, kan istri saya nggak punya mata, istri saya nggak punya hidung, istri saya nggak punya telinga, istri saya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Sekarang yang saya masuk cantik sekali itu Pak. Itu istri kamu. Saya katakan istri kamu tidak punya mata karena dia selama hidupnya tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Siti Fatimah ketika ditanya siapa sebaik-baik wanita, sebaik-baik wanita adalah yang tidak dilihat oleh seorang laki dan tidak melihat seseorang laki. Ini istri kamu. Saya katakan dia nggak punya hidung karena tidak mencium sesuatu yang haram. Saya katakan dia tidak punya telinga karena tidak pernah mendengar ghibah, namimah, adu domba, merasani orang, tidak pernah. Tapi kalau untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan-bacaan hadis Nabi SAW, mendengarkan daripada bacaan-bacaan kitab, nasihat-nasihat ulama, dia dengar. Kalau melihat daripada Al-Quran, baca Al-Quran, dia bisa melihat. Saya katakan dia tidak punya mulut karena dia tidak berbohong, karena dia tidak pernah mencaci, karena dia tidak pernah berbuat sesuatu kejelekan dari mulutnya. Tangan karena dia tidak pernah mencuri. Tapi kalau untuk membawa Al-Quran, untuk membawa daripada kitab, untuk membawa suatu kebaikan, dia ada tangannya. Saya katakan dia tidak punya kaki karena tidak pernah melangkahkan kakinya tempat-tempat maksiat. Tetapi kalau untuk ke masjid, kalau untuk ke majelis, kalau untuk tempat-tempat yang baik, nomor satu anak saya, itu istrimu. Alhamdulillah, kata Imam Idris. Masuk kamar. Dalam 1 tahun punya anak. Siapa? Imam Syafi'i. Pantas kalau Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Kenapa? Bapak sama ibunya luar biasa. Bapak sama ibunya saking sangat menjaga daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang dikatakan tersebut adalah ibu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sangat luar biasa. Karena itu kita sebagai orang tua, kita jaga anak-anak kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa hassinu adabahum turzaqu syafa'atuhum yaumil qiyamah. Dan perbaiki akhlak anak-anak kita. Ini yang paling penting. Kita pernah lihat bagaimana anak menampar orang tua? Banyak. Anak menggeret orang tua? Ada. Anak membentak kedua orang tua? Ada. Anak yang berani kepada kedua orang tua? Ada. Kenapa? Karena tidak diajarkan akhlak dan adab terlebih dahulu oleh orang tuanya. Kalau orang-orang dulu itu selalu mendidik sebelum anak itu belajar, adabnya dan akhlaknya terlebih dahulu ditekankan oleh orang tuanya. Ayo, ini guru kamu, Selaman. Ayo, ini orang lebih tua daripada kamu, hargai. Ayo, ini ada tamu, bagaimana? Oh, ini, ayo ini. Terus diajarkan oleh orang tua tersebut adab dan akhlak yang baik. Sehingga kalau sudah menjalankan 4 perkara, memuliakan anak, memberikan nama yang baik kepada anak, kemudian menjaga, mengenyangkan perut anak kita,
dan juga menjaga daripada adab anak kita, turzaqu syafa'atuhum yaumil qiyamah, kamu akan diberikan rezeki oleh Allah karena sebab anak-anak kamu kelak di hari kiamat nanti. Di hari kiamat itu, Pak, ada beberapa anak-anak kecil yang mereka memang sudah penduduk surga, yang dikatakan wildanun mukhalladun, anak-anak yang sudah pasti masuk ke dalam surga. Anak itu ketika akan masuk ke dalam surga, dia disuruh masuk oleh malaikat Ridwan. Ayo udkhulul jannah, ayo masuk kalian ke dalam surga. Apa kata anak itu? Saya nggak mau masuk sebelum kedua orang tua saya masuk ke dalam surga. Abuka wa ummuka laisu min ahlil jannah. Ayah kamu, ibu kamu bukan penduduk surga. Kamu yang penduduk surga, kamu masuk. La wallah, saya tidak mau masuk ke dalam surga sebelum kedua orang tua saya yang masuk ke dalam surga. Heran sampai terdengar jeritan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bidzalik, dan Allah lebih mengetahui semua itu. Allah bertanya kepada malaikat, "Ma hadhihi sayha ya malaikah?" Jeritan apa ini wahai malaikat? Wa huwa a'lamu bidzalik, dia padahal Allah mengetahui semua itu. Malaikat menjelaskan, "Ya Rabb, ini loh anak-anak, saya suruh mereka masuk ke dalam surga, mereka nggak mau masuk ke dalam surga, katanya menunggu kedua orang tuanya. Saya katakan kedua orang tua kamu bukan penduduk surga, mereka penduduk neraka, tapi justru mereka menangis. Mereka nggak mau masuk ke dalam surga sebelum kedua orang tuanya terlebih dahulu." Apa kata Allah? Masukkan kedua orang tua itu ke dalam surga karena syafaat daripada anak itu sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan dianggap anak itu yang kita jaga betul-betul. Anak itu yang akan bisa memberikan syafaat itu jika kita jaga dengan baik. Kita jalankan 4 perkara itu dengan baik. Turzaqu syafa'atuhum yaumil qiyamah. Tetapi sebaliknya, Bapak, sebaliknya Ibu, jika kita tidak jalankan, kita tidak hormati, kita tidak hargai anak tersebut, kita tidak berikan nama yang baik kepada anak tersebut, kita tidak berikan makanan-makanan yang halal untuk anak-anak kita tersebut, kita tidak ajarkan adab dan akhlak kepada anak-anak tersebut, jangan disalahkan. Anak yang kita cintai di dunia bisa menjadi musuh kita kelak di hari kiamat nanti. Wal iyadzubillah. Ada satu orang diceritakan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, ada beberapa orang tua yang akan masuk ke dalam surga. Satu jengkal dia akan memasuki surga Allah. Ternyata ada yang narik dari belakang. Setiap kali mau masuk surga, ditarik dari belakang. Setiap kali mau masuk surga, ditarik dari belakang. Ternyata dilihat anaknya sendiri. Anakku, ini balasanmu kepada ayah, ini balasanmu kepada ibu. Saya yang melahirkan kamu, kata ibu. Saya yang mencari nafkah untuk kamu, saya memberikan makan kepada kamu, saya sekolahkan kamu sampai kamu mempunyai titel yang tinggi, menjadi S1, S2, SS. Sekarang ini balasan kamu kepada ayah, wahai anak. Saya selama di dunia saya ibadah kepada Allah. Saya sekarang akan merasakan kenikmatan Allah. Saya hanya ingin mendapatkan warisan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Saya menjaga, saya ibadah, saya zikir, saya membaca salat, saya selalu zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Sekarang saatnya saya akan merasakan nikmatnya Allah, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu yang menarik saya dari belakang. Apa kata si anak tersebut? Iya. Dia tidak disebut dengan panggilan ayah, tidak disebut dengan panggilan bapak, tidak disebut dengan panggilan ibu. Justru dia disebut dengan panggilan ya zalim. Wahai orang yang zalim. Kemudian si anak tersebut mengatakan, benar wahai orang yang zalim. Kamu ibadah, kamu zikir, kamu baca Quran, kamu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
tapi kamu lupa mengajarkanku tentang sholat. Kamu tidak memasukkan aku ke dalam pesantren. Kamu tidak kenalkan aku kepada kiai. Kamu tidak kenalkan aku kepada ustadz. Kamu tidak kenalkan aku tentang ibadah syariat Nabi Muhammad. Kamu tidak kenalkan sehingga aku buta terhadap syariat Islam. Ya Rabb, saya masuk ke dalam neraka karena ulah dan sebab orang zalim ini ya Allah. Saya minta haknya saya masukkan kedua orang tua ini ke dalam neraka karena masuknya saya ke dalam neraka ulah dan sebab si zalim tersebut. Jangan dianggap yang kadang-kadang kita cintai di dunia menjadi cinta kepada kita di akhirat. Kadang-kadang menjadi musuh kita. Dua yang menjadi fitnah untuk kita kelak di akhirat, harta dan anak. Harta dan anak ini akan menjadi fitnah bagi kita, akan menuntut kepada kita. Kalau kita tidak jalankan haknya dengan baik, kita yang akan dituntut oleh anak kita. Dengan enak mengatakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, salat malam, qiyamul lail, kadang maghrib baca rotib, kadang maghrib zikir, maghrib dia anaknya keluar dibawa sama orang laki-laki lain dia nggak tahu. Anaknya pacaran dengan orang-orang laki lain dia nggak tahu. Ayam yang keluar, jangan satu ada ayam yang hilang dia lari, dia jerit sana jerit sini, dia tanya mana ayam saya, siapa yang ngambil ayam saya. Anaknya lari dia tidak lihat. Anaknya pergi dia tidak tanya. Anaknya sudah sholat atau belum dia tidak tanya. Ini loh kadang-kadang kekurangan kita. Karena itu melalui daripada majelis maulid ini alhamdulillah kita ambil hikmah. Dengan adanya pondok pesantren ini al-khairat Masya Allah. Alhamdulillah kita saksikan tadi anak-anak santri kita, anak-anak kita semua, ada yang ceramah dengan bahasa Arab, ada yang ceramah dengan bahasa Inggris, ada yang ceramah dengan bahasa Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan mereka diberikan ilmu yang barakah, diberikan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita semuanya, semua mereka dijadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang taat kepada Allah, muwahhidan billah, wa mu'minan bin nabiillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi anak yang bertauhid kepada Allah, menjadi anak yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh-sungguh menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita semua, anak-anak kita yang mempunyai anak, mari ini pondok pesantren Al-Khairat penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebagusan. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita semuanya dijadikan anak min auladis salamah, min aulad salihin wal banat salihat insyaallah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridad wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wahfadhhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, jangan jadikan anak-anak kami pencandu narkoba ya Allah. Jauhkan anak-anak kami daripada peminum-minuman khamr ya Allah. Jauhkan mereka dari kemaksiatan ya Allah. Dekatkan mereka semua anak-anak kami semua dalam kebaikan ya Allah. Jadikan mereka semua anak-anak kami min auladis salamah ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami takut kami dituntut kelak di hari kiamat oleh anak-anak kami ya Allah. Sehingga jadikanlah mereka ya Rabb untuk menjadi anak-anak yang saleh, yang bisa menjadi generasi muda yang baik, penerus daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mereka mendapatkan ilmu yang barakah, mereka mendapatkan ilmu yang sekiranya bisa menjadikan manfaat untuk umat dan bangsa ini ya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu adalah orang yang paling bermanfaat. Anfa'hum ya Rabb, anfa'hum ya Rabb, anfa'hum ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga orang-orang tua kami diberikan sihat wal afiyah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan orang-orang tua kami yang saat ini ada di alam barzakh, amal ibadahnya diterima oleh Allah.
dan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma iftah alaina fathan qariba. Allahumma iftah alaina fathan qariba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.